Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Senang sekali kita masih berjumpa lagi dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan hidup kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Terbukti nyata Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya itulah suatu kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Untuk itu tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena kami percaya Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblisnya mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu. Nikmati kemurahan-Mu Tuhan.
terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Amin. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang kami Tuhan. Oh, mari sekali lagi katakan, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu. Amin. Tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu saat ini tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami lewat penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus, sungguh kami mengasihi-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan, di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Di saat ini, di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat, biarlah hati kami terangkat pada Haleluya Yesus. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku cinta. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan, di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus.
juga sekarang hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesus ku cinta, ku cinta, ku cinta Kau Tuhan. Amin. Ku cinta Kau Tuhan, Yesus. Ku cinta Kau Tuhan, Yesus ku cinta. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara, katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau Tuhan, cinta Kau, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesus, Yesus ku cinta. Mari saudara sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Tuhan, oh Yesus, ku cinta Kau Tuhan, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya itu merupakan suatu kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu saat ini kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. Kami boleh pakai untuk kami boleh duduk di ujung kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya selalu bersukacita ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah. Bersama istri saya sampaikan Shalom. Mari hari ini kita sama-sama di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Masih saja kita mau mendengarkan tentang Roh Kudus. Ya, kalau hari Kamis lalu mengenai pintu kemah yang berbicara tentang baptisan Roh Kudus, maka hari ini kita masih berbicara tentang Roh Kudus ini. Gereja sangat membutuhkan Roh Kudus.
Kalau kita mau hidup lebih jauh bersama Tuhan, masuk di dalam kehidupan yang suci, bukan hanya kehidupan yang benar, maka kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin hidup suci. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin melewati tirai. Itu robeknya daging kita. Justru kita hidup dengan daging, tirai kita tidak mau robek, tirai daging itu, Roh Kudus justru berduka, malah meninggalkan. Ya, jadi kita sangat butuh Roh Kudus sampai menjadi mempelai itu, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu tetap ada disebutkan mengenai Roh Kudus yang bekerja sama dengan Bapa dan Anak. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Jadi sejak awal penciptaan, Roh Allah ada di sana. Saudara bisa baca dari Kejadian 1. Dan Roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Tuhan. Nah itu, jadilah apa? Jadilah apa? Kemudian sampai manusia diciptakan, Allah berkata kepada kita, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar kita. Kita itu artinya lebih dari satu orang. Ya, kita. Jadi Allah yang satu di dalam tiga pribadi menjadi satu, ya, untuk menjadikan manusia pertama, dan selanjutnya karya Roh Allah ada sampai akhir, dari awal sampai akhir. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kalau saudara tidak butuh Roh Kudus, saya berkata pada Roh Kudus, saya sangat membutuhkan. Kita semua sangat membutuhkan Roh Kudus, apalagi semakin dekat datangnya Tuhan, semakin gencar juga iblis itu membohongi manusia. Ya, di akhir zaman kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menang atas segala persoalan, pergumulan, peperangan melawan penguasa di udara. Musuh kita, kata Alkitab, bukanlah darah daging, ya, kata Efesus, tetapi roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Kita tidak mungkin melawan tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus kita sangat butuhkan. Ya. Manusia diciptakan dari tanah. Ketika sudah jadi, maka Allah menghembusi nafasnya, Roh Allah, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Coba kalau tidak ada Roh Allah, manusia mati, cuma patung, tanah liat. Ya, rohnya Allah. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak berkenan kepada Allah sampai kepada zamannya Nuh, di situ dikatakan lalu Allah tidak selamanya tinggal di dalam manusia daging. Ya, dia lalu tinggalkan. Coba kita baca ya. Mulai baca dulu Kejadian 2 ayat 7, lalu kita baca Kejadian pasal 6 ayat yang ke-3. Ya, silakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Allah menghembuskan nafas rohnya itu, manusia jadi makhluk hidup. Tapi ketika Allah menjadikan manusia belum dihembusi nafas, patung, gak ada apa-apanya, tanah, tidak ada rohnya Allah.
Ya, manusia mati tanpa Roh Kudus, mati rohani. Ya. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi Tetapi rohnya Allah tidak mau tinggal selamanya dalam manusia. Manusia yang jatuh, manusia yang hidup medar, hidup dalam daging, kawin mengawin sesuka-sukanya. Ya, terus tetapi umurnya akan 120 tahun saja. manusia hidup dalam daging. Ketika Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, selama 40 hari dia belum pergi ke Bapa di sorga. Dia mengunjungi murid-murid. Ada murid yang ketakutan, ada murid yang mundur, ada murid yang sudah tidak percaya. Ya, seperti Thomas. Tuhan kunjungi satu-satu. Tapi ketika pintu kamar mereka dikunci, Tuhan datang. Apa yang terjadi? Ya, mereka sangat bersuka cita. Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Apa yang Tuhan buat? Menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Hanya itu Roh Kudus yang memampukan kita mengalahkan ketakutan, ketidakdamaian hari-hari ini sekitar kita setiap hari. Kita sama seperti orang yang sedang bermusuhan, disuruh jaga jarak, tidak boleh bersalaman. Barang saya jangan sembarang pegang. Ini manusia. Kadang akhir zaman kita butuh Roh Kudus. Amin. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka Ia dan berkata, mengembusi mereka dengan apa? Roh Kudus. Sehingga murid-murid yang tadinya sudah tidak ada damai sejahtera, ketakutan, mengunci pintu, menjadi sukacita karena ada Roh Kudus. Roh sukacita itu ada, roh kekuatan itu ada, roh yang membangkitkan kuasa itu ada di dalam mereka sekarang. Coba orang yang tidak dipenuhi, belum dihembusi Roh Kudus, Thomas nggak percaya. Sampai kapanpun saya tidak percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Nggak ada sukacita. Sementara muridnya yang lain daripada Tuhan itu sukacita. Kami sudah lihat Tuhan, Thomas. Kami sudah lihat Tuhan. Kami dihembusi nafas Roh Kudus. Kami diucapkan damai sejahtera. Waduh, sayang kamu tidak hadir. Kira-kira omongannya begitu ya. Tapi Thomas bilang, "Nggak, aku tidak percaya sebelum aku kasih masuk jariku pada lubang bekas tusukan paku itu." Nggak ada sukacita. Roh Kudus itu memberi sukacita, memberi kedamaian, memberi kekuatan. Sangat kita butuhkan Roh Kudus. Ya, sangat. Apalagi hari-hari akhir ini. Ini hari-hari terakhir menjelang Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Ini hari-hari terakhir. Dan iblis semakin giat untuk menghancurkan gereja, orang-orang percaya melalui banyak tipu muslihat,
melalui nabi-nabi palsu, melalui rasul-rasul palsu, melalui apa saja. Begitu banyak caranya untuk menjatuhkan anak Tuhan. Kebohongan iblis. Akhir zaman. Apa yang kita butuhkan? Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Gereja butuh Roh Kudus. Untuk bertumbuh perlu Roh Kudus. Untuk mengerti Alkitab perlu Roh Kudus. Untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sampai akhir. Coba baca Wahyu. Ini zaman akhir, ini zaman jahat. Ya, kita butuh Roh Kudus. Iblis itu semakin giat membangun. Dia punya kebohongan kepada kita. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Nah, roh R besar dan pengantin itu berkata, marilah. Ya, terus. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Iya. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma, Tuhan beri cuma-cuma. Gratis. Ya. Tuhan cuma menawarkan siapa yang haus, siapa yang butuh. Cuma syaratnya itu. Haus, butuh. Orang haus perlu minum. Air kesegaran itulah Roh Kudus. Dia bilang sama wanita Samaria, kalau kamu minum air ini dari sumber Yakub, kamu akan datang lagi, haus lagi, minum lagi dari sumber ini, haus lagi, timba lagi, ambil lagi. Tidak pernah berhenti. Tapi Yesus berkata, air yang kuberikan kepada engkau tidak membuat engkau haus sampai selamanya. Butuh? Wah, wanita Samaria langsung jawab spontan, berikanlah aku air hidup itu. Panggil suamimu dulu. Mana suamimu? Bereskan dulu itu. Aku tidak punya suami, Tuhan. Yang sekarang itu memang juga bukan suamimu. Tuhan tahu. Kalau toh dia tidak mengaku, Tuhan tahu. Tuhan tunggu di pinggir sumur Yakub itu. Tuhan tahu nanti ada satu wanita yang perlu ditolong, perlu. Itu penginjilan pribadi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menginjil, memberitakan kerajaan sorga, orang berbondong-bondong ikut. Sampai ada 5.000 laki-laki, belum termasuk istrinya, belum termasuk anaknya. Sampai petang, sampai duduk, sampai tidak mau pulang. Tuhan terpaksa bilang sama murid, kamu kasih makan, jangan suruh pulang. Murid-muridnya bilang, suruh pulang mereka, enggak ada makanan untuk mereka. Kas cuma 200 dinar, enggak cukup kasih makan. Orang berbondong-bondong dengar Injil Kerajaan Allah. Tapi ada waktu Tuhan Yesus sendiri duduk di pinggir sumur Yakub. Dia menantikan seorang yang sangat membutuhkan Tuhan. Kalau saudara setiap hari berdoa, Tuhan beri aku satu jiwa, beri aku satu jiwa, beri aku satu jiwa untuk ku menangkan bagi engkau, dan inilah hidupku dulu ku berikan. Itu pengalaman saya waktu saya baru mengikut Tuhan. Bahkan baru mulai saya dalam melayani, bahkan sampai hari ini saya tidak pernah berhenti menginjil secara pribadi, berkhotbah.
pernah diundang KKR, tapi ada waktunya pribadi. Dan saya lihat penginjilan pribadi itu lebih sangat bermanfaat, lebih efektif dari KKR yang membutuhkan banyak biaya. Coba semua jemaat menginjil, gedung gereja tidak akan muat. Tapi kalau gereja Tuhan, jemaat Tuhan pasif, yang diomong cuma yang tidak berguna, yang diurus cuma yang tidak berguna, tidak punya kesaksian, tidak punya pengalaman hidup yang diceritakan, ya apa? Tuhan tunggu, datanglah dia. Tuhan mulai pancing untuk bercerita. Sampai wanita ini berkata, toh ada orang Yahudi ngomong sama saya, orang Samaria. Orang Yahudi kelas tinggi, tidak ngomong sama orang Samaria. Ini kok lain. Yahudi yang satu ini cerita. Ya. Cerita. Nawarin air. Mau tidak? Mau. Ayo, panggil suamimu. Coba kalau saudara menginjil pribadi, saksikan pengalaman. Semua mesti punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan berdoa, Tuhan, tuntun saya hari ini 1 jiwa saya bersaksi. Saya serahkan hidupku dulu dalam nama Yesus. Nah, Tuhan pasti kasih jiwa. Untuk kerinduan harus ada. Kalau tidak ada kerinduan, ya tidak. Kerinduan harus ada. Kita ini merindukan supaya orang diselamatkan. Kan Tuhan memberi kita apa? Roh Kudus, kuasa untuk menjadi saksi. Ya, saya ingat itu, saya bersaksi kepada satu orang, satu keluarga. Mulainya satu orang, ternyata keluarga ini punya anak sudah married, sudah menikah, tapi bermasalah. Nah, pas saya cerita Yohanes 4 itu, wanita Samaria, saya mana tahu problem nikah. Ternyata suaminya itu menganiaya istrinya, pernah dipukul ke lemari kepalanya, pernah didorong jatuh dari tangga atas, sampai papanya ambil kembali. Awalnya saya cuma pergi ke rumah papanya cerita. Akhirnya satu keluarga dimenangkan. Dan setelah satu keluarga ini dimenangkan, keluarga ini memenangkan begitu banyak jiwa, begitu bergairah dia membawa jiwa-jiwa. Dia pakai mobilnya sendiri, ngangkut orang pergi jemput sebelum ibadah. Ibadah jam 6 sore kalau pendalaman Alkitab. Dia sudah keluar dari jam 4, setengah 5. Yang pergi ngangkut ini, yang membawa sendiri mobilnya itu, seorang pengusaha, bukan tidak ada uang, punya pabrik buku, punya usaha, mau jadi driver, sopir untuk membawa jiwa-jiwa ke gereja dengan sukacita. Kalau sudah dia bawa, dia datang lagi ke rumahnya nginjil. Ini orang dipenuhi Roh Kudus, roh bersaksi. Awalnya cuma saya ceritakan tentang Kristus. Ada lagi satu pengusaha, saya saksikan bicara tentang Yohanes 4. Saya bilang kekayaan itu hanya seperti air sumurnya Yakub, tidak pernah memuaskan,
Punya 1 juta kepingin 2 juta. Punya 2 juta kepingin punya 4 juta. Punya 4 juta kepingin 8 juta. Seterusnya sampai manusia mau menguasai kekayaan dan mau bertambah-tambah kaya. Sampai manusia cinta uang, lupa kasih kepada Tuhan. Dan kalau sudah punya banyak itu jadinya sombong, lupa Tuhan. Seperti Laodikia. Ya. Tapi kita semua membutuhkan air hidup dari Yesus. Itulah Roh Kudus yang membuat kita puas, tidak pernah haus lagi. Berapa tahun kemudian saya dengar dari temannya sampaikan saya satu kesaksian. Ketika pengusaha yang satu ini, yang orangnya badannya cukup tinggi besar, itu tadi juga sudah saya saksikan, ya sudah meninggal juga, tinggi besar. Dia mau meninggal, dia ingat apa yang saya sampaikan. Dia ingat, dia bilang, saya ingat itu tentang air hidup, tentang Roh Kudus. Pendeta itu bilang, air dari sumber Yakub, dari dunia, kekayaan dunia tidak pernah memberi kebosanan. Tapi air dari Tuhan memberi kepuasan sejati. Wow, dia meninggal, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, apa kita masih punya itu api menyala, atau tinggal kenang-kenangan? Ya, api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Atau sudah mati? Kalau itu hidup, kita mau bersaksi. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta, tapi kita dipanggil jadi pelita. Pelita yang menyala, jadi saksi, jadi terang dunia. Ini yang kita mesti jaga, api itu menyala, air itu terus mengalir. Kita sangat butuh Roh Kudus, apalagi akhir zaman. Ya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Sudah padam? Kalau sudah padam, mari nyanyi itu. Ayo nyanyi. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Ayo menyanyi. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Ayo silakan nyanyi, yang sini ada. Ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Ini api Pentakostanya belum nyala. Coba. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Harus menyala. Kalau sudah padam, minta Roh Kudus. Ya. Coba baca itu ya, Yohanes 4. Nah, baru kita bersaksi bagaimana Tuhan menunggu ini penginjilan pribadi, ya,
dalam Injil Yohanes pasal 4 itu. Ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Tuhan Yesus tidak membaptis air, tapi dia membaptis Roh Kudus. Terus Ia harus melintasi daerah Samaria. ya, Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. ya, Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, Barang siapa minum air ini dari sumur Yakub yang dibanggakan bangsa Israel, ia akan haus lagi. nanti haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, air yang kuberikan tidak membawa haus selama-lamanya. Abadi itu. Terus Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya." mata air yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus air itu. Ya, terus Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. sampai akhir, sampai kepada kita mengalami hidup kekal. Ya. Makanya waktu Tuhan pesan kepada murid-murid, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa di sana. Maka 120-an murid itu kembali ke kamar Loten dengan sukacita, bertekun sehati, berdoa. Mereka menunggu-nunggu, mereka menanti Tuhan, menanti pencurahan Roh Kudus. Dan akibat menanti-nanti itu, mereka mendapat satu kekuatan yang baru. Yesaya mengatakan, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ia tidak pernah jadi lelah, dia tidak pernah lesu, dia tidak pernah jatuh. Yang lain 300-an lebih tidak kembali sama-sama. Mereka pikir tidak butuh Roh Kudus. Ini 110 murid butuh, saya butuh Roh Kudus. Mereka menunggu. Mereka di kamar loteng satu hati berdoa untuk Roh Kudus dicurahkan. Hari-hari ini kita menantikan pencurahan Roh Kudus akhir zaman. Kita jangan terus-terus lihat sumur Yakub. Kita mesti kerja, cari nafkah, mesti punya income untuk keluarga. Tapi jangan mau kumpul. Tidak ada yang bisa dipegang. Seperti orang lahir telanjang, nggak bawa apa-apa, pergi juga nggak bawa. Kita butuh Roh Kudus menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Coba nyanyi ya. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar.
Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Amin. Kalau kita tunggu Tuhan, menanti, kita akan jalan tiada lelah, kata Yesaya 40. Dia lari takkan jatuh. Setiap orang harus berkata, Roh Kudus, saya membutuhkan Engkau. Itu power kita gereja, itu kuasa. Kita punya musuh banyak, tapi bukan manusia darah daging. Musuh kita roh-roh jahat di udara, singa yang mengaum-ngaum. Itu iblis siap menelan. Kita menantikan Tuhan sampai Roh Kudus dicurahkan atas kita, sehingga tanah gersang menjadi tanah subur. Tunggu sampai Tuhan berkemurahan, tapi harus ada kerinduan, harus ada rasa haus, ada rasa butuh. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, Ya, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. sampai dicurahkan roh dari atas, sehingga kebun jadi banyak buah-buahnya, berbuah-buah kehidupan kita. Terus, Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. ya, lantas pelan-pelan berkembang dari kebun menjadi hutan buah-buahan. Itu kekristenannya berbuah-buah. Begitu mereka dipenuhi Roh Kudus di kamar loteng, dibuka jendela. Petrus yang tadinya pengecut, takut menyangkal Tuhan, dia berkhotbah dengan berani, tidak takut lagi. Di penjara mau dirajam Stefanus sampai mati sebagai mati syahid. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil. Dari cuma berapa orang. Taruhlah waktu itu Tuhan membenangkan jiwa-jiwa murid-murid 500-an yang menantikan Tuhan, Roh Kudus 120-an. Dari murid 120 ini, khususnya dari rasul yang ada ini, yang sisa 11 minus Yudas Iskariot, mereka menangkan berapa jiwa? 3.000. Dari kebun buah-buahan jadi apa? Menjadi hutan buah-buahan. Dari secara kecil-kecilan, saya pernah bersaksi satu keluarga, satu bapak, kemudian anaknya dengar Injil yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman hidup saya. Akhirnya dia menangkan dengan gereja jadi penuh. Dia sendiri bawa jiwa-jiwa. Nggak ngurus yang lain-lain tuh, nggak ngurus. Mengurus bagaimana menangkan jiwa. Yang diceritakan selalu Kristus. Nggak ngurus yang lain. Nggak ngurus mesti begini, itu mesti begitu, mesti apa. Pendeta itu mesti begini, pendeta itu saudara itu mesti begini, diakan itu mesti begini. Nggak. Bagaimana dia menjadi saksi? Itu yang diurus. Bagaimana dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi
Kalau kita tahu begitu berharga Roh Kudus, karena kita ini rumah Roh Kudus, bait suci Allah yang dibeli dengan darah yang mahal, yang dihuni oleh Roh Allah. Maka kita harus jaga betul-betul. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, jaga jangan sampai mendukacitakan Roh Kudus Allah. Ketika Roh Allah itu didukacitakan dengan kelakuan kita, didukacitakan, lama-lama padam, itu roh mati. Raja Saul mendukacitakan dengan tidak taat. Ketidaktaatan dianggap hal remeh, hal kecil, tapi saya mengatakan ketaatan itu sangat besar akibatnya. Manusia jatuh karena ketidaktaatan, tapi manusia diselamatkan karena ketaatan satu orang, Adam yang terakhir, Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa masuk surga bukannya karena percaya, tapi taat melakukan kehendak Bapakku. Ketaatan, hanya taat, dari kiri baca taat, dari kanan baca taat. Sangat penting, bukan kebetulan. Jadi kalau kita tidak bisa taat hal kecil, tidak mungkin taat hal besar, tidak mungkin. Efesus 4 ayat 30, ingatkan kepada diri saudara, jangan mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. nah, jangan mendukakan. Bagaimana kita mendukakan? Ya, itu ada ayat sebelumnya. Jangan kembali ke hidup lama, jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan yang macam-macam. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini, jangan mendukakan, tapi kalau kau dukakan dia padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Kalau didukakan, padam, mati. Kalau sudah mati, lihat Saul diganggu roh jahat. Makanya Daud itu paling takut ketika dia jatuh dengan Batseba. Dia paling takut roh Tuhan meninggalkan. Dia pernah lihat bagaimana seorang raja yang diurapi Tuhan menjadi mantan diurapi, diganggu roh jahat. Dia takut, dia tidak mau. Dia berseru, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, barui aku Tuhan. Rendah hati sekali Daud, berkenan. Begitu disadarkan dia bersalah, berdosa oleh Nabi Nathan, dia langsung minta ampun. Rendah hati, turun. Karena itu Daud berkenan kepada Tuhan. Jangan diberitahu, tidak mau tahu, kepala batu. Ditegur, dinasihati, tidak mau nerima. Padam itu Roh Kudus. Kalau sudah padam, sudah diselar, mau bilang apapun tidak sudah. Ya. Apa saja yang bisa mendukakan Roh Kudus Allah? Sekarang pertanyaannya, apa saja itu selain tadi hidup yang seperti itu? Apa itu? Tuhan bilang jangan serupa dunia, jangan mengasihi dunia. Itu mendukakan Roh Kudus. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak mungkin orang yang bisa hidup kudus masuk ruang suci ada pintu kemah. Hidup suci oleh karena ada Roh Kudus. Modalnya itu. Terus, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. tidak boleh serupa dunia. Dunia ini akan dihancurkan Tuhan. Dunia ini penuh kejahatan.
Jangan serupa dunia. Jangan mengasihi dunia, kata 1 Yohanes 2. Dunia sedang lenyap. Jangan serupa. Ini bisa mendukakan roh Allah. Roh Allah yang mencurahkan kasih itu diundur. Maka di dalam orang yang mencintai dunia itu tidak punya kasih Allah Bapa. Tuhan boleh memberkati hidup saya berlimpah-limpah dengan apa saja, tapi aku tidak boleh beralih kepada berkatnya. Aku tetap mengasihi Allah Bapakku di sorga. Itu mendukakan. Kita tidak bisa hidup dengan dua standar, satu kaki pijak dunia, satu kaki kerajaan sorga. Milih salah satunya. Ikut Tuhan itu tidak ada gratis terus gratis. Enak itu sudah. Tidak. Gratisnya satu kali ketika kita menyatakan percaya, bertobat, dibasuh oleh darah Kristus, itu kita gratis cuma-cuma. Selanjutnya ikut Tuhan bayar. Tidak boleh mencintai dunia ya, yes. Tidak boleh serupa dunia, ya bayar. Masuk pintu sempit, ya. Tidak boleh menuruti daging, ya. Itu mendukacitakan Roh Kudus kalau mengikuti daging hawa nafsu. Cerita Simpson itu cerita yang terkenal. Dari mana kekuatan Simpson? Dalam cerita hakim-hakim. Roh Tuhan. Bagaimana dia mencabik singa? Roh Kudus. Bagaimana Simpson bisa mengalahkan begitu banyak musuh? Roh Tuhan. Malah dikatakan kepada ibunya yang memang mandul, istrinya Manoah itu akan melahirkan seorang yang ditentukan oleh Allah menjadi nazir Allah. Nazir Allah, orang yang dipakai Tuhan. Ada pesan buat ibunya, yang kau kandung itu nazir Allah, jadi kamu harus berpantang. Bukannya anak itu, ibunya, ibu ini, ibu yang harus jadi teladan yang baik, ibu yang mengandung bayi itu. Apa cerita ibu kepada anaknya? Apa sikap hidup ibu untuk anak-anaknya? Lihat, jadi satu teladan. Ibu itu jauh lebih dekat dengan anak daripada seorang ayah kepada anak. 9 bulan ibu itu mengandung. Begitu dekat itu bayi di dalam kandungan satu dengan ibunya. Denyutan jantung ibunya dikenal. Karena itu ada cerita, kalau bayi itu nangis tengah malam, ibunya sudah kecapean, suruh papi kamu yang gendong aja itu sebentar, gendong. Digendong, bayinya nangis saja terus. Bapaknya sudah gendong, nangisan terus. Akhirnya mamanya bangun, mamanya ganti gendong. Begitu mamanya gendong, bayi itu diam, karena dia tahu ini mama saya menggendong saya. Denyutan jantungnya aku kenal, tuk tak tuk tak. Ibu itu yang paling dekat. Ibu itu yang harus jadi teladan buat anak-anaknya. Anak-anak saya kalau cerita sama saya 10 kata habis. Mau cerita sama ibunya bisa berjam. Dan ibu jadi panutan, jadi contoh yang baik dalam iman, dalam ibadah, dalam kasih, dalam ketaatan kepada firman, ketaatan kepada gembala, kepada pemimpin rohani. Ibu itu harus jadi teladan.
Nah, Simson itu dipakai kuat. Di mana kekuatannya bisa mencabik-cabik singa? Roh Tuhan. Coba baca ya. Kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24 dan 25 dengan cepat. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Ya, Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. ya, Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Isi Taol. ya. Pasal 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Ayat 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu Ya. pergilah ia ke Askelol Ya, dan dibunuhnya 30 orang di sana. ya. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, Ya, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. ya. Dan tali-tali pada tangannya seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Kuatnya itu karena rahasianya Simson, kekuatannya itu Roh Kudus. Bukan rambutnya saja. Rambut itu bicara kesucian, kemuliaan Tuhan, kesucian. Kalau dia jaga kesuciannya, Roh Tuhan berkarya dalam hidupnya. Kalau dia tidak mau hidup suci, habis. Apa akhirnya Simson? Dia bisa jaga Roh Kudus tetap penuh dalam hidupnya. Dia bisa jaga supaya dia tetap berkenan pada Tuhan, jadi nazar. Tidak. Dia mulai berlesat-lesat dengan daging. Dia mulai jatuh cinta kepada banyak perempuan, jatuh cinta kepada Delilah. Perempuan ini yang jatuhkan dia. Hati-hati. Jatuh di tangannya Delilah. Hakim-Hakim 16. Ini kekalahan Simson. Ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, Ya. sehingga ia mau mati rasanya. Nah, Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, ya. kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Nah, habis dia di tangan seorang perempuan cantik Delilah. Terus, Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. ini kali Delilah bilang, ini betul-betul berapa kali dia memperdaya aku ini. Ya, ndak betul ini. Ini kali betul. Dia kasih tahu musuh-musuhnya Israel, bangsa Filistin. Lanjut baca. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ya. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya Nah, kepadanya, dia sudah cerita isi hatinya. Ini yang betul. Terus, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya. ya, Sekali ini lagi datanglah kemari, Ya. sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. ya, Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. ya, Sudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. ya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, Ya. sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Simson yang penuh Roh Tuhan ditundukkan oleh perempuan. Perempuan. Tadi saya bilang, ketika kita duka citakan Roh Kudus karena serupa dunia mengasihi dunia, dan yang kedua hidup dalam hawa nafsu kedagingan, Roh Kudus akan mundur. Sedangkan kita butuh Roh Kudus. Lanjut tadi sampai ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson.
Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Ya, Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan roh dia. Tuhan telah tinggalkan Simson. Ini satu pengalaman pahit, jadi contoh untuk kita yang hidup di akhir zaman, di mana delilah-delilah akhir zaman banyak, di mana iblis seperti singa yang mengaung-ngaung siap menerkam. Simson ketika masih ada kekuatan roh Tuhan, dicabiknya mulutnya singa, tapi kalau dia punya tenaga sudah hilang. Roh Tuhan tinggalkan, singa yang mencabik Simson. Gara-gara perempuan, terlena dia. Terima kasih Tuhan yang menolong kami semua. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Holy Spirit, I need you. Ya. Katakan pada Tuhan, kami tak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Roh Kudus yang manis, datanglah. Mari kita menyanyi bersama. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, kita butuh Roh Kudus. Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku. Haleluya. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, jangan mendukakan Roh Kudus.
Ketika Simpson bermain-main dengan Delilah, dia sudah mulai mendukakan. Ketika dia benar-benar jatuh di tangan Delilah, Roh Kudus padam meninggalkan dia. Jangan bermain-main dengan api terbakar, tapi biar api Roh Kudus yang membakar segala kotoran-kotoran sangah-sangah dari emas, sehingga jadi emas murni kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, gereja mati. Tanpa Roh Kudus, kita tidak tahu kehendak Allah. Roh Kudus Yamani, oh Ramaya Rabasak, datang ke atasku. Roh Kudus Yamani, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus Yamani, datang penuhiku. Oh haleluya. Urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus Yamani, datang Tuhan, kami butuhkan. Datang penuhiku. Urapiku, haleluya, haleluya. Roh Kudus Yamani, datang penuhiku, datang urapiku. Oh haleluya. Segarkanku. Roh Kudus Yamani. Orang muda, engkau butuh Roh Kudus. Siapa Simpson? Nasir Allah. Dia orang muda. Orang muda, jangan bermain-main dengan dunia. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan dekat dengan dosa dan kenajisan dan hawa nafsu. Kamu kuat, orang muda. Surah Yohanes mengatakan, kamu kuat karena firman itu kuat di dalam hidupmu. Kamu kuat karena Roh Kudus kuat. Kamu kuat seperti Simpson karena Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus seperti Simpson. Jatuh di tangan Delilah. Akhirnya Roh Tuhan meninggalkan. Dia pikir dia masih kuat. Dia pikir dia masih mampu mengalahkan musuh. Sudah kalah. Ibu-ibu,
lihat ibu Manoah, istrinya Manoah, ibunya Simson. Dia harus memelihara dirinya sedemikian rupa tidak boleh minum anggur. Seperti halnya Yohanes Pembaptis, Elisabet harus menjaga bayi yang dikandung. Itu nazir Allah, orang-orang yang dipakai Allah. Kita mendaki anak-anak kita dipakai Tuhan. Saya percaya setiap ibu mengasihi anaknya yang dilahirkan dengan kesakitan, dengan susah payah dia kandung. Engkau ingin anakmu berhasil dipakai Tuhan. Tapi ada beberapa pantangan yang Tuhan katakan kepada istrinya Manoah, ibunya Simson. Kamu harus begini, tidak boleh minum anggur. Jaga bayi yang kau kandung, nazir Allah. Seorang ibu, seorang yang lebih banyak dengan anak-anaknya. Apa yang kau katakan pada anakmu? Apa yang kau lakukan terhadap anakmu? Keteladanan apa yang kau perlihatkan kepada anakmu? Kita semua butuh Roh Kudus. Saya minta ibu-ibu lebih dahulu yang ada di rumah, angkat tanganmu, nyanyikan itu lagu. Ibu-ibu, Roh Kudus yang manis. Mari ibu-ibu nyanyi bersama saya. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari semua kaum muda, penuhiku. Semua kaum muda, ayo gadis-gadis muda, remaja-remaja, Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan berjanji, katakanlah nubuat Nabi Yoel digenapkan. Orang muda, anak-anak, orang tua, semua dipakai Tuhan. Haleluya. Datang penuhiku, urapiku. Haleluya, 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 haleluya. Segarkanku, Roh Kudus yang manis. Sekali lagi, kaum muda semua, anak-anak muda, remaja, nyanyikan. Penuhiku, Ramaya Lamasangka, Ramaya Lamasangka. Semua mau dipakai Tuhan. Ketika nubuat Nabi Yoel digenapkan, pada waktu itu roh Tuhan akan dicurahkan, semua anak-anak dipakai. Kudus Yaman. Mari ibu-ibu siapkan anak-anak kita, generasi kita. Datang penuhiku, Rabaya Ramasangka, Rabaya Ramasangka. Siapkan anak-anak kita, generasi muda disiapkan. Datang, segarkan aku Tuhan, segarkan aku. Roh Kudus yang manis. Kami percaya
Roh Kudus tahu kerinduan hati kami. Roh Kudus tahu kekurangan kami. Roh Kudus tahu kelemahan kami. Roh Kudus tahu ketika kami juga pernah mendukakan, tapi kami tidak mau terus sampai padam. Berbalik kepada Tuhan. Ada waktu untuk berbalik. Kita akan menikmati perjamuan kudus di pendalaman Alkitab minggu pertama ini. Mari kita siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Kita akan menikmati kasih setia Tuhan melalui perjamuan kudus. Haleluya. Biar firman Allah menjadi daging lewat perjamuan kudus ini. Setiap kata firman tidak sia-sia. Kita dengar dan kita menerima berkat yang kita menangkap isi hati Tuhan. Mari angkat itu roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Jika saudara katakan amin, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata, kita akan makan roti dan anggur perjamuan suci sampai Tuhan datang, sampai Kristus datang kembali atas hidup kita sekalian untuk menjemput mempelai wanitanya. Kita songsong dia seperti yang dikatakan Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin itu. Baiklah kita bersama Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhilah kami. Mari angkat tuh cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya? Cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Jika saudara katakan amin, ya, mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mau menyembah Tuhan, mengangkat tangan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Oh, Roh Kudus manis sekali, tidak dapat disangkal. Kami juga sering mendukakanmu. Penuhiku, datang urapiku. Haleluya. Segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku.
datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pengajaran yang indah ini. Biar Roh Kudus memeterikan semua di dalam hati kami. Jadi berkat, jadilah saksi, lakukanlah penginjilan pribadi. Biar karya Allah, amanah agung dengan cepat diselesaikan. Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk perjamuan kudus juga. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita akhiri ibadah yang diberkati Tuhan. Kita nyanyi itu lagu tadi. Datang penuhiku, datang segarkan haus, rasa butuh. Tuhan Roh Kudus jangan tinggalkan kami. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Dan gunakanlah berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sampai kita jumpa lagi di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.